Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Kurang semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, memang sip. Nah, semoga adik-adik meskipun kita ibadah di rumah, kita harus tetap jaga kesehatan. Semoga kita sehat-sehat selalu ya, dan tetap taat pada protokol kesehatan. Nah, karena kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu, kakak mau sapa sekali lagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, memang sip. Nah, kita akan mulai ibadah. Sebelumnya, adik-adik duduk yang rapi karena kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Ibu Jari. Angkat semua tangannya, lalu goyang-goyangkan jari-jarinya. Kita bernyanyi Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa dipimpin oleh Kak Agnes. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, di mana pada hari ini kami boleh diberikan Tuhan kesehatan, kami boleh berkumpul di rumah kami untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkati ibadah ini, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, semoga penyakit COVID-19 ini Tuhan boleh kami seluruh disembuhkan, boleh kami dijagai Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau muji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh hilanglah, oh hilanglah, oh hilanglah. Tuhan Yesus telah cinta pada saya. Satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa ya namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghidupkan.
Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya, ambil sikap untuk berdoa, kita angkat lagu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kita angkat kembali lagu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya ada Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Nah, ambil sikap yang baik untuk berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menibakan kami di hari yang penuh sukacita ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Nah adik-adik, Alkitabnya diambil ya bagi yang belum mengambil. Iya, yang di sebelah sana semua sudah membawa Alkitab ya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, siapa di sini yang masih ingat cerita tentang Daniel? Ada tidak? Ada yang angkat tangan ya? Iya, kakak mau menceritakan kembali ya bagaimana kisah Daniel. Nah, adik-adik, ketika itu pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar dari Babel, mereka datang ke Yehuda, lalu dia membawa orang-orang dari Yehuda sebagai tawanan. Loh, kenapa ya dibawa, Kak? Iya, karena pada masa itu adik-adik, raja yang memimpin bangsa Yehuda adalah seorang raja yang jahat di hadapan Tuhan, yaitu Raja Yoyakim. Lalu Allah memberikan bangsa itu sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu dengan bijaksana raja itu berkata, siapapun di sini yang berhikmat, yang cerdas, aku akan membawanya sebagai orang-orang yang akan bekerja di istanaku. Lalu adik-adik,
Daniel dibawa adik-adik. Daniel dibawa dan dia diangkat menjadi seorang pejabat di pemerintahan pada masa itu. Lalu adik-adik tahu tidak? Setelah itu adik-adik, datanglah raja yang baru yang bernama Raja Darius. Dia sangat senang dengan Daniel karena Daniel adalah seorang yang bijaksana, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Lalu kemudian adik-adik ada yang iri hati. Siapakah itu? Iya, para wakil raja lainnya dan pejabat negara lainnya berkata, "Wah, Daniel kenapa bisa sangat disukakan oleh raja? Kenapa dia boleh menjadi orang pilihan raja?" Lalu mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Tetapi adik-adik tahu tidak? Ternyata mereka tidak menemukan satu pun kesalahan Daniel. Karena Daniel adalah seorang yang sangat cakap, yang sangat mampu mengerjakan sesuatu dengan sangat baik. Lalu mereka pun berpikir, kita harus berusaha membuat Daniel jatuh dan raja menghukumnya. Lalu adik-adik mereka pergi menemui raja dan berkata, "Raja, alangkah baiknya jika engkau membuat suatu surat." Surat apa? Surat pengumuman bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyembah manusia atau dewa lainnya selain daripada engkau, raja. Lalu raja pun berpikir, "Wah, ide bagus," kata raja seperti itu kan adik-adik. Setelah surat itu dikeluarkan, diumumkanlah kepada seluruh bangsa yang ada di sini. Tidak ada seorang pun yang boleh menyembah manusia atau dewa, tapi harus menyembah raja. Ketika Daniel mendengar itu adik-adik, dia pergi berdoa adik-adik. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak takut adik-adik. Sekalipun siapa yang melanggar aturan itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu dengan hati yang panas, para wakil raja dan pejabat tadi menemui Daniel ketika dia berdoa, lalu membawanya di hadapan raja. Lalu raja dengan hati yang sangat sedih, karena raja sangat sayang kepada Daniel. Lalu raja pun berpikir, bagaimana caraku untuk menyelamatkan Daniel? Lalu adik-adik, pada akhirnya raja pun terpaksa harus menghukum Daniel karena dia tidak menuruti aturan yang dikeluarkan oleh raja. Maka raja dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, ketika dia masuk ke dalam situ adik-adik, raja sangat sedih. Dia tidak makan dan tidak tidur. Lalu pada hari yang subuh dia datang adik-adik dan berkata, "Daniel, apakah Allah yang engkau sembah menyelamatkanmu?" Lalu Daniel menjawab adik-adik, "Allah telah menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku." Nah, luar biasa ya adik-adik, ternyata Daniel tidak disentuh oleh singa-singa itu. Lalu dengan hati yang bersukacita, raja pun mengatakan, "Bawalah kemari siapapun yang mengadukan Daniel." Lalu mereka yang telah mengadukan Daniel dibawa ke dalam gua singa tadi. Tapi ketika mereka mendekat pun ke dalam gua itu, singa itu sudah menerkam mereka adik-adik. Nah, kakak mau tanya, adik-adik semua, siapa di sini yang pernah melihat singa? Ada ya? Ada yang pernah lihat ya? Ada yang tunjuk tangan di sana? Iya. Nah, adik-adik, singa itu adalah hewan yang buas ya? Iya. Nah, ternyata Daniel bisa selamat. Tapi karena apa? Karena dia setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, kakak punya cerita. Nah, ada yang mau dengar cerita? Ayo yang mau dengar cerita coba angkat tangan. Iya. Nah, adik-adik, suatu ketika
Di suatu rumah ada seorang anak sekolah minggu yang sangat iri hati kepada kakaknya. Nah, adik-adik saksikan ya ceritanya. Ma, kau perhatikan kakak di kamar sudah nggak dibaca lagi bukunya. Main-main HP dia terus. Coba tanyakan langsung kepada kakakmu. Apakah PR-nya sudah selesai? Dek, sedang apa di sini? Bukannya PR-mu belum siap? Tidak perlu. Aku tidak mau diajari olehmu. Mari kakak ajari yang tidak mengerti, Dek. Sini. Mengapa kamu menolak diajari oleh kakakmu? Kakak malas belajar, Ma. Tapi kenapa nilainya lebih tinggi dari aku? Kadang-kadang tidur aja, tapi Mama tidak pernah memarahinya. Kakak selalu disayang. Adik tidak bentar aja tidur langsung dimarahin, Ma. Kakak selalu rajin belajar kok. Hanya adik saja yang tidak selalu melihatnya. Kakakmu itu tidur untuk istirahat dari mengerjakan banyak PR-nya. Membantu mama membereskan rumah, menyiapkan makanan adik, membereskan mainan adik. Nah, adik tidur ketika jam pelajaran. Ya mana boleh dong. Makanya mama sering marah sama adik. Kamu, Dik, tidak boleh malas belajar. Sedangkan belajar aja, kadang kita tidak mengerti. Apalagi kalau malas. Kamu boleh menjadikan prestasi orang lain untuk meningkatkan semangatmu, bukan malah membencinya. Nah, ada satu lagi. Apa, Kak? Kakak perhatikan nih, kamu tidak pernah berdoa. Hehehehehe. Iya, Kak. Terkadang aku lupa. Kita harus selalu mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengucap syukur padanya. Sekalipun di keadaan pandemi seperti ini, Kak. Saat kita harus susah-susah belajar dari rumah, kemana-mana tidak boleh kan? Harus pakai masker, tidak bisa bermain bersama teman-teman. Kita harus memohon kekuatan sama Tuhan untuk menghadapi masa-masa sulit kita. Saat memulai belajar, saat mau makan, saat mau tidur. Ayo, kamu ingat, berdoa enggak waktu kamu mau tidur? Sebenarnya aku berdoa, Kak, pas mau bagi rapot aja supaya dapat juara 1. Pas mau Natal lagi biar dibelikan baju baru. Wah. Kamu berdoa tapi tidak belajar. Saat kita berdoa, kita juga harus berusaha, Dik. Kemudian
mari kita berdoa setiap saat. Bukan karena butuh sesuatu saja. Ternyata aku selama ini sering ejek-ejek kakak karena sok-sokan berdoa. Maaf ya kak. Tuhan telah menyertai kita setiap waktu, mengasihi kita, menjaga kita. Kita pun harus mengucap syukur atas kebaikannya. Nah, sekarang coba adik yang pimpin doa kita ya. Baiklah kak. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi lebih baik lagi, dan ampunilah kami dalam dosa kami di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu baru anak sekolah minggu yang baik. Saat ini mari kita bantu Mama membersihkan halaman ya. Oke kak. Ma, tunggu kami. Iya, ayo kita bersihkan bersama-sama. Nah, adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita dari teman-teman kita? Iya, siapa yang boleh melihat? Tadi itu ada seorang adik yang iri hati kepada kakaknya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa pernah iri hati kepada kakaknya atau adiknya? Ada tidak? Iya, ternyata iri hati itu tidak baik dan tidak boleh ya. Karena apa? Karena itu adalah perilaku yang sangat tidak baik. Tetapi ketika kita melihat orang lain adalah menjadi anak yang pintar dan rajin belajar, maka kita juga harus termotivasi untuk menjadi lebih baik. Sama seperti wakil raja dan pejabat tadi adik-adik, mereka iri melihat Daniel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam gua singa. Mereka kena hukuman. Tetapi Daniel yang senantiasa memuji Tuhan mengajarkan kepada kita adik-adik bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Maka setiap waktu kita harus mengingat Tuhan. Jangan lupa kita harus berdoa. Kita jangan lupa berdoa, memuji Tuhan, membantu orang tua kita, mengasihi kakak adik kita, abang kita. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita harus selalu setia untuk mengikut Tuhan. Sekalipun pada masa ini ya kan adik-adik, seperti yang dikatakan adik tadi, yang dicerita tadi, dikatakan, loh aku gak mau lah memuji Tuhan, susah. Apalagi pada masa sulit pandemi seperti ini, kemana-mana harus memakai masker. Aku tidak mengerti pelajaranku karena belajar dari rumah. Aku tidak bisa bermain-main dengan temanku. Tetapi sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kita mengatakan, Tuhan berikanlah aku kekuatan agar aku boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Berikanlah aku kekuatan agar aku boleh melewati hari-hari yang sulit sekalipun. Maka biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita adik-adik semuanya, sehingga kita boleh menjadi anak yang semakin baik, anak yang memuliakan Tuhan. Iya, anak yang memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kita semuanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kita boleh dikuatkan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan boleh menibakan kami
di hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Berkatilah orang tua kami, berkati juga ya Allah Bapa, para pemerintahan kami, dan juga para tim medis dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan jugalah yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang berada di dalam keadaan sakit. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kasihanilah kami di dalam dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, mari ambil persembahannya, dilipat yang rapi sambil mengatakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Sekali lagi ya, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan, kita bernyanyi, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Ku kasih setianya, setia, setialah, setia sampai mati. Berdoalah. Berdoa sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah jawabanmu? Ku kasih setianya, berdoa sampai mati. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Kita serahkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Oh,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Sampai ketemu berkati. minggu depan.